Kalau kita sudah liko dan bersuara dengan dirinya, syarat liko dan bersuara dengan dirinya itu betul-betul wujud akan dirinya secara nyata dan terang pada alam dan pada diri kita ini. Sehingga tidak ada alam, tidak ada segala sesuatu yang mampu menghijab akan kezahiran Allah itu. Karena Allah itu nyata pada segala sesuatu. Allah itu sangat terang dan jelas pada segala sesuatu. Bagaimana kita ini Bapak Ibu betul-betul bisa memandang Allah, melihat Allah itu seperti Musa berkehendak kepada Allah untuk memandang akan dirinya. Kita mesti tahu dulu Bapak Ibu, ya. Kita mesti kenal dulu mana yang dikatakan Allah itu. Yang dikatakan Allah itu Bapak Ibu ada 4. Yang disebut Allah, yang dikatakan Allah itu ada 4. Yang pertama, yang dikatakan Allah itu ada zat. Yang kedua ada sifat. Yang ketiga ada asma. Dan yang keempat ada afalnya. Jadi yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma, dan afal. Ini yang mesti kita pahami dahulu. Ya. Kalau kita sudah paham ini, lalu bagaimana jalan untuk mengenali akan diri Tuhan itu? Sebab kalau kita tidak mengenali diri Tuhan, ya, maka kita ini dikatakan adalah orang yang tersesat. Ya. Orang yang tersesat itu yang tempatnya neraka Bapak Ibu. Maka disinilah diajarkan, ya, oleh Rasul kepada kita, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif adalah manusia yang mampu mengenal dan memahami akan dirinya. Jadi untuk mengenal Allah, untuk mengenal zat, sifat, asma, dan afal Allah ini, ya, wajib kita mengenali akan diri. Ini jalannya. Kenapa untuk mengenali Allah itu wajib kita mengenal diri? Siapa diri kita ini? Maka diri kita ini sebenarnya, kata Allah, ini dalilnya Bapak Ibu, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasianya. Makanya untuk mengenal akan diriku, kata Allah, kenalilah dirimu. Karena dirimu itu adalah rahasia aku, dan akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Kalau kita sudah kenal akan siapa rahasia diri kita ini, maka ketika itulah kita bisa mengenal namanya akan Tuhan. Jadi kalau kita sudah kenal diri, maka disitulah kita bisa kenal akan Tuhan. Apa dasarnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang telah kenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia telah mengenal akan Tuhannya. Jadi kalau kita sudah kenal diri, ya, pasti kita mengenal Tuhan Bapak Ibu. Itu dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Dan siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, dipastikan dirinya itu adalah binasa. Jadi kalau
Kalau dia sudah mengenal Tuhannya, dipastikan dirinya itu adalah binasa. Apa dasarnya? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Binasa dirinya. Kalau diri kita sudah binasa, diri kita ini hancur, maka ketika itu betul-betul wujud dan nyata Tuhan itu, Bapak Ibu. Kalau diri kita binasa, diri kita telah hancur, betul-betul nyatalah Tuhan itu. Nyata Tuhan. Maka apa kata Allah? Kullu syai'in halikun, la ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu binasa. Tiap-tiap segala sesuatu itu hancur. Tiap-tiap segala sesuatu tidak ada. Tiap-tiap segala sesuatu itu adalah fana. Yang kekal dan yang ada hanyalah Allah semata-mata. Yang kekal dan yang nyata adalah zat semata-mata. Disinilah letak proses Musa itu mampu mengenal, mampu melihat dan menyaksikan Allah pada bukit Tursina dan pada bukit dirinya. Maka makna yang tersirat di balik ayat itu, Bapak Ibu, bahwa Nabi Musa itu tidak pingsan, Bapak Ibu, dan bukit Tursina itu tidak hancur berkeping-keping. Itu makna zahirnya seperti itu dijelaskan. Sedangkan Nabi katanya di balik makna zahir ada makna batin, ada makna yang tersirat. Makna yang tersirat itu makna hancur daripada gunung Tursina dan pingsannya Nabi Musa. Itu maksudnya, hai Musa, apabila alam semesta, apabila dirimu, apabila bukit Tursina dan dirimu telah hapus dalam pandangan hatimu, kalaulah bukit Tursina yang kokoh itu hapus dalam pandangan hatimu, maka itulah maknanya hancur bukit itu berkeping-keping. Apabila dirimu telah hancur dalam pandangan dirimu, dalam pandangan hatimu, itulah maknanya dirimu itu pingsan. Jadi kepada bukit hancur artinya, kepada diri pingsan. Maknanya apa? Apabila hatinya Bapak Ibu telah mampu melenyapkan, menghapuskan segala yang wujud pada alam dan pada diri, maka itulah maknanya alam ini hancur dan diri kita ini pingsan. Maka ketika dia sadar, ketika dia paham dan mengerti bahwa dirinya tidak ada, bahwa alam juga tidak ada, maka disitulah Musa mengatakan, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Allah itu tak bisa diakal-akali, Allah itu tak bisa direnung-renungkan, Allah tak bisa dipikir-pikirkan, Allah itu tak bisa diimajinasikan, Allah tak bisa dihayalkan. Karena Allah itu betul-betul suci dan maha suci dari segala prasangkaan kita, dari segala pikiran kita. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Apa yang aku pikirkan tentang dirimu, apa yang aku hayalkan dengan dirimu, rupanya itu jauh berbeda selama ini yang aku pikirkan tentang dirimu. Tubtu ilaika, aku tobat ya Allah. Tobatnya Musa itu tobat dari dosa awabah. Tobat Musa itu tobat awabah, ya. Tobat awabah itu Bapak Ibu, tobat
tidak lagi memandang sesuatu melainkan yang terpandang hanya Allah nyata pada sesuatu. Kalau masih terpandang sesuatu selain daripada Allah, itu dikatakan kita ini masih berdosa. Hilangkanlah sekalian alam dalam pandangan hati, termasuk diri. Lalu nyatakanlah Allah pada segala alam dan pada segala sesuatu, bahwa segala alam dan segala sesuatu itulah nyatanya Allah. Wa ana awalul mu'minin. Ketika Musa tadi itu telah bertobat, dia tidak lagi terpandang dirinya, tidak lagi terpandang namanya alam dan bukit Tursina. Maka disitulah dia mengatakan, wa ana awalul mu'minin, akulah orang yang pertama kali beriman. Beriman itu maksudnya adalah orang yang telah menyaksikan akan Allah yang betul-betul sempurna, nyata, jelas dan terang pada sekalian alam dan pada diri kita ini. Itulah maksudnya itu. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah kenal akan dirinya, sudah sadar dirinya dari pingsan bahwa dirinya tidak ada, bahwa dirinya itu betul-betul hapus, dirinya betul-betul lenyap, dirinya betul-betul la haula wala quwwata billah, maka disitulah dia mengenal bahwa Allah itulah yang baqa, Allah itulah yang wujud, yang hakiki. Itulah makna. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Kalau dirinya sudah binasa, maka nyatalah Tuhannya yang wujud pada sekalian alam dan wujud pada diri kita ini. Kalau Allah wujud pada diri kita, Bapak Ibu, apanya Allah yang wujud? Kita mesti paham. Kan diri sudah hancur, diri sudah binasa, diri telah fana. Apa sebabnya diri kita hancur, binasa dan fana? Itu sebabnya setelah kita mengenal dan menyaksikan Tuhan, maka ketika itu diri kita hancur, lebur dan fana. Ketika diri kita telah hancur, lebur dan fana, maka nyatalah wujud Tuhan. Kalau nyata wujud Tuhan, apanya Allah itu yang nyata. Yang nyata itu, Bapak Ibu, yang nyata itu adalah zat Tuhan. Yang nyata itu adalah sifatnya Tuhan. Yang nyata itu adalah asmanya Tuhan. Yang nyata itu adalah afalnya Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah nyata. Yang nyata itu adalah zatnya, nyata itu sifatnya, yang nyata itu adalah asmanya, dan yang nyata itu adalah afalnya. Maksudnya apa? Zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan afalnya Allah. Nyata. Kalau zatnya telah nyata, Bapak Ibu, kemana tempat memandang nyatanya zatnya itu? Tempat memandang nyatanya zat itu adalah kepada insan. Kalau tempat nyatanya memandang zat itu kepada insan, pada insan apa namanya? Kita lihat. Kan zatnya sudah nyata pada insan, ya. Nyatanya zat pada insan. Inilah terpandang dan terlihat pada sir. Ya, pada sir. Jadi memandang zat Allah pada diri insan, pada diri Bapak Ibu itu namanya sir. Sifat Allah itu nyata pada diri insan, itulah tempat memandangnya kepada ruh. Jadi untuk memandang sifat Allah betul-betul nyata dia pada insan, pandanglah kepada ruh. Kemudian tempat nyatanya memandang asmanya Allah pada insan, itu pandanglah kepada hati. Hati inilah tempat nyatanya memandang asmanya Allah itu. Kemudian tempat nyatanya memandang afal Allah, pandanglah kepada insan, yaitu nyatalah pada
Jadi tubuh inilah tempat memandang afalnya Allah, hati itulah tempat memandang asmanya Allah, ruh itulah tempat memandang sifatnya Allah, dan sir itulah tempat memandangnya zat Allah. Disitulah dikatakan insan itu sirrullah. Insan itu sirrullah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia diriku, dan dirikulah yang menjadi rahasia diri insan itu. Itu terjemah. Makna hakikinya, makna yang tersiratnya di balik terjemah. Karena insan itu adalah rahasia diriku dan akulah menjadi rahasia diri insan itu. Maknanya insan itulah yang aku. Insan itulah yang Tuhan itu. Kenapa insan itu yang Tuhan? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Kalau masih ada wujud yang lain selain Allah, maka selama itulah kita tidak memandang Allah. Selama itulah kita tidak menyaksikan Allah. Selama itulah kita tidak berlingkup dengan Allah. Apa bedanya dengan Musa? Musa memandang ada sesuatu yang wujud di luar dirinya. Padahal sesuatu yang wujud di luar dirinya dan sesuatu yang wujud pada dirinya, sebenarnya itulah nyatanya diri Tuhan itu. Baru dia sadar, baru dia kenal dan paham pada saat dirinya itu difanakan oleh Allah, pada saat dirinya itu dibinasakan oleh Allah, pada saat dirinya itu dimatikan oleh Allah. Itulah fana adalah haknya Allah. Nah, jadi proses fana itu bukan proses kita. Bapak Ibu tidak bisa memfanakan diri. Bapak Ibu bisa memfanakan diri, itu Allah yang memfanakan kita. Allah yang menghancurkan diri kita, baru diri kita ini hancur. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Apabila diri kita ini telah hancur, apabila diri kita ini telah lebur, apabila diri kita ini telah fana, maka akulah pengganti daripada dirimu yang hancur dan yang fana itu, kata Allah. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila aku telah mencintai dirinya, apabila aku ingin mengangkat derajat dirinya, apabila aku ingin mengenalkan diriku kepada dirinya, kayak Nabi Musa tadi, qataltuhu, maka aku bunuh dirinya, aku binasakan dirinya, aku hancurkan dirinya, aku fanakan dirinya. Ketika dirinya telah aku fanakan, telah aku hancurkan, fa iza qataltuhu wa ana diyatahu, apabila dirinya telah aku hancurkan, apabila dirinya telah aku hapuskan, maka akulah pengganti daripada dirinya yang telah hancur itu. Disitulah aku nyata pada sekalian alam dan nyata pada sekalian manusia. Sesungguhnya alam dan manusia ini adalah ainullah, nyatanya Allah, nyatanya aku. Jadi tak payah Bapak Ibu sebenarnya untuk mengenal Allah. Tak payah sebenarnya untuk menemui Allah. Tak payah sebenarnya untuk menyaksikan Allah. Yang payah itu Bapak Ibu bukan mengenal Allahnya. Yang payah itu mengenal diri. Jadi yang payah itu mengenal diri Bapak Ibu, bukan mengenal Allah. Makanya siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Allah itu. Inilah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Apa kata Rasul kepada kita? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad kafara. Siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka itu kafir, kata Rasul. Kafir itu maknanya hatinya ini tertutup, tidak akan pernah mampu untuk mengenal dan menyaksikan Allah itu. Namun kalau kita ingin mengenal dan menyaksikan Allah,
Jangan dicari Allah itu keluar diri, carilah Allah itu ke dalam diri. Maksudnya apa? Kenalilah diri kita ini. Apa sebabnya? Zahiran Rabbi fi batni abdi. Nyatanya aku itu betul-betul nyata pada rahasia dirimu. Maka jangan dicari aku lagi. Aku telah lenyap. Aku telah menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Maka kenali ajalah dirimu, pasti kamu kenal akan diriku. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mengenal rahasia diri kita dan kita sudah berjumpa dengan Allah, maka seluruh amalnya kita Bapak Ibu, ini yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal yang diterima, amal yang sudah sampai. Makanya yang dikatakan amal ma'rifat itu adalah amal yang telah menyaksikan Allah sempurna pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa menyaksikan Allah nyata sempurna pada diri kita sendiri, pasti kita mampu pula memandang Allah sempurna pada diri sahabat-sahabat kita, di luar diri kita. Tapi kalau kita tidak mengenal, tidak menyaksikan Allah pada diri, bagaimana kita akan mampu mengenal dan memandang Allah pada diri saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita? Jadi tilingnya memang ke dalam Bapak Ibu. Menyenter dan menyelonnya mesti ke dalam, tidak keluar diri. Nah, cari dan temui Allah itu dengan rasa yang telah hadir, dengan rasa yang telah wujud, dengan rasa yang telah nyata pada diri. Dengan rasa itulah kita mampu mengenal. Dengan rasa itulah kita mampu menyaksikan akan kehadiran dan kewujudan Allah itu betul-betul nyata pada diri sendiri, Bapak Ibu. Mana yang dikatakan rasa yang pada diri supaya kita bisa menyaksikan Tuhan? Yang dikatakan rasa itu Bapak Ibu, rasa ini artinya Rasul Allah atau rahasia Allah. Inilah yang dikatakan Allah, wa'lamu annabikum Rasulullah. Wa'lamu annabikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, annabikum, bahwa di dalam dirimu ada Rasul Allah. Jadi Rasul Allah itulah yang disingkat dengan rasa. Rasul Allah itu disingkat dengan rasa. Mana yang dikatakan Rasul Allah? Mana yang disebut rasa? Untuk mencari dan menemui akan dirinya. Yang dikatakan namanya Rasul Allah pada diri Bapak Ibu, itu disebut namanya dengan rukni. Dia Rasul Allah. Kalau kita sudah tahu yang dikatakan Rasulullah itu pada diri adalah ruh, senter lagi ke dalam ruh itu, pilih lagi ke dalam ruh itu, masuk kita ke dalam ruh itu. Rupanya yang dikatakan ruh itu bukanlah ruh. Yang dikatakan ruh itu yang disebutnya namanya Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan ruh, itulah yang Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Wa'lamu annabikum Rasulullah, ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu nih yang Nur Muhammad nih. Nur Muhammad inilah yang pertama kali menyaksikan Allah. Nur Muhammad inilah yang pertama kali memandang Allah. Nur Muhammad inilah yang pertama kali bertatap wajah dengan Allah. Siapa Nur Muhammad itu? Ya, Nur Muhammad itu Bapak Ibu, itu disebut namanya dengan hayat. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu adalah Rasulullah. Itu maksudnya adalah hayat.
wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalaulah Rasul Allah itu adalah hayat di dalam dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Kata Allah, kita tahu hidup, tapi hidup itu kita tidak tahu. Tahu nyawa mengarik saja nyawa Bapak Ibu. Tahu nyawa bernapas saja, tahu nyawa berjalan saja. Tapi yang bernapas, yang mengarik, yang hidup itu pada diri kita tidak tahu. Jadi yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah hayat, hayat yang hidup. Hayat itu katakan yang hidup. Lalu siapa yang hidup? Lalu siapa yang hayat?